Seperti itu adalah gambaran bagaimana pola pikir Wahabi JRK. Mereka membuat kaidah yang menyulitkan diri sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan mereaction salah satu videonya konten kreatornya Jokam ya, yaitu Om Sodik, yaitu beliau dari Kediri kalau tidak salah. Beliau itu sering debat atau sering diskusi dengan para mantan Jokam ya di sosial media, terutama di Facebook. Dan di salah satu video itu saya agak tergelitik atau agak lucu ya, agak pengen ketawa karena beliau itu ya sering ngomong bahwa males atau nanggepin debatnya orang bodoh. Nah, pertanyaannya, standar utama menentukan bahwa yang bodoh itu yang mana, itu kan kita juga bingung ya. Ketika kita ngomong dengan Jokam misalnya, kita jangan debat dengan orang bodoh karena kita tidak selevel dengannya. Ngomong dengan orang bodoh itu sulit. Atau kita pakai dalil itu, meskipun kamu benar, kamu harus meninggalkan debat atau meninggalkan debat kan. Lah, di situ itu ketika kita mau menentukan standar yang benar itu yang mana, itu kan kita juga bingung kalau ngomong sama Jokam itu kan. Jokam juga merasa benar dan malas diskusi dengan JRK atau untuk berdebat. Bahkan diri kita pun juga kadang juga seperti itu. Saya pun juga kadang malas nanggepin orang-orang seperti Om Sodik. Akan tetapi ya mau gimana lagi, kalau kita semuanya itu membiarkan, kalau kita itu tidak bersuara ya para ruwaibidah seperti beliau seperti ini yang tidak berkompeten ngomongkan babakan agama ya bikin konten, terus kemudian juga videonya juga banyak, ini tidak ada yang mereaction, tidak ada yang meluruskan. Nah, langsung saja, agar videonya kita itu tidak terlalu panjang, maka kita tonton terlebih dahulu videonya beliau ya. Kita simak sama-sama, kemudian kita akan komentari bersama-sama. Nanti pemirsa bisa diskusi atau bisa komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi bagaimana pola berpikir yang benar. Di depan saya ini ada sebuah alat peraga, sebuah botol. Lalu bagaimana cara meletakkan botol di atas meja dengan benar? Apakah seperti ini? Ataukah seperti ini? Orang boleh suka-suka cara meletakkan botol, tetapi ada kaidah yang benar cara meletakkan botol di atas meja. Meletakkan botol di atas meja idealnya seperti ini. Ini adalah cara yang benar. Tetapi Wahabi JRK tidak mau. Mereka meletakkan botol dengan cara sendiri seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika disenggol, mudah roboh, mudah jatuh. Seperti itu adalah gambaran bagaimana pola pikir Wahabi JRK. Tayyib, beliau di video ini mengatakan bagaimana pola berpikir yang benar. Memang di Jokam itu sering para pengurus atau tokoh itu sering membuat gambarannya, sering menganalogikan sesuatu itu dengan gambaran-gambaran atau permisalan-permisalan. Itu saya itu juga kurang paham itu awalnya itu seperti apa. Kenapa mereka selalu menganalogikan atau dengan ro'yunya mereka.
Nah, jadi mengukur agama itu tidak bisa kita gambarkan atau kita buat permisalan atau kita buat analogi. Tidak seperti itu untuk masalah agama. Akan tetapi jika yang dibahas itu masalah dunia, kita boleh menganalogikan, kita boleh menggunakan permisalan-permisalan atau gambaran-gambaran seperti Pak Sodik ini bilang itu oke. Makanya jika memang yang dibahas itu sebuah botol, yang dibahas sebuah botol, kita pun juga akan sama. Kita pun akan mengikuti kaedah yang antum buat. Jadi botol yang benar itu ya naruhnya seperti ini, bukan dibalik. Oke, kita ngikut kalau yang dibahas ini perihal botol. Kemudian beliau mengatakan bahwa JRK itu memang pola berpikirnya itu kebalik, seperti botol yang ditaruh itu. Nah, alat ukur yang untuk menentukan JRK itu pola pikirnya itu seperti botol yang terbalik itu apa, Pak? Ada seperti itu. Kita pun juga mungkin bisa sama, bisa mengatakan bahwa antum itu pola berpikirnya itu juga seperti botol yang terbalik gitu loh. Coba nyari kaca ya, Pak Sodik, nyari kaca yang besar itu taruh di depan kita, taruh di depan antum gitu. Dan bahkan antum itu kalau diajak untuk ketemu, untuk diskusi, untuk ngobrol, bahkan perihal agama itu antum tidak pernah mau kan, karena antum bersembunyi di balik dalil bahwa tidak boleh berdebat. Meskipun kamu benar itu ya harus kamu tinggalkan. Kalau tetap seperti itu ya endingnya tidak akan pernah ketemu. Jika memang argumen atau pola pikir yang antum bawa itu benar, tidak usah takut, tidak usah ragu untuk ketemu atau diskusi, ya kan? Bahkan teman-teman itu juga memberikan apa ya bahasanya, memfasilitasi untuk ketemu ataupun diskusi. Dan bahkan mungkin dijamin tidak ada persekusi, tidak ada intimidasi, bahkan akan kondusif kalau memang mau untuk ngobrol, ketemu atau diskusi, ngopi bareng ya, olah pikir. Jika memang pola pikir yang antum bawa itu benar, harusnya tidak takut atau tidak ragu untuk mempertahankan pola pikir tersebut. Mempertahankan pendapat antum untuk diskusi ilmiah di depan publik. Jika memang di depan publik tidak berani, ya internal lah. Internal antum sama mantan jokam gitu kan bisa kan. Seperti itu adalah gambaran bagaimana pola pikir Wahabi JRK. Mereka membuat kaidah yang menyulitkan diri sendiri. What you think, what you do. Apa yang kamu pikirkan, itu apa yang kamu lakukan. Salam akal waras, salam ngopi, salam satu hobi. Nah, beliau pun juga mengatakan bahwa Wahabi JRK ini membuat kaidah yang menyulitkan diri sendiri. Sekarang saya balik, bagaimana kaidah jokam untuk menetapi agama Islam ini? Apakah tidak menyulitkan diri sendiri? Kita bahas satu persatu. Mereka bilang tidak memiliki imam ketika bertemu dengan kaum muslimin yang lain, mereka sembunyi-sembunyikan, mereka bitonahkan. Kemudian jika pengen sholat atau pengen sholat Jumat ya, mungkin yang sering kita para bapak-bapak alami itu harus mencari masjidnya Jokam. Nah, kita cari Google Map. Mana ini masjidnya Jokam? Ketika kita safar kan, harus mencari masjid yang Jokam, karena padahal sebenarnya di sekitar kita itu banyak masjid yang melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi kita menyulitkan diri sendiri untuk mencari masjidnya Jokam. Kita cari untuk sholat Jumat itu saja loh, itu juga sulit. Bahkan ketika saya itu safar ke Bangil ya, di rumah Pak Lek saya itu, waktu itu saya juga mencari masjidnya Jokam, menempuh jarak mungkin berkilo-kilo untuk sholat Jumat seperti itu. Padahal di sekitar kita itu banyak masjidnya, masjid Jami ya, mayoritas itu miliknya Nadin atau Muhammadiyah. Di situ juga melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi kita tidak mau sholat Jumat di situ karena kita menganggap tidak sah sholat kita di situ.
Ini siapa sekarang yang membuat kaidah yang menyulitkan diri sendiri? Kemudian juga harus melaksanakan infak persenan untuk membersihkan hartanya katanya. Kemudian bahwa jika memang tidak punya, dia itu melarat, orang itu miskin. Harus bahkan ada cerita ketika itu orang tersebut itu hanya memiliki satu tiang bambu itu kan, kemudian dipotong separuh, kemudian dibuat tusuk sate. Ya, masih ingat nggak ini nasihat para pengurus? Tusuk sate tersebut itu dijual untuk infak persenan, untuk pembelaan, dan setengah lagi, bambu setengahnya lagi dikembalikan lagi untuk tiang rumah atau cagak rumah ini. Nah, ini siapa yang membuat kaidah seperti ini? Apakah ini tidak menyulitkan? Ada membuat kaidah sendiri, patungan untuk beli kambing atau sapi satu kelompok rame-rame. Kemudian juga membuat kaidah sendiri lagi untuk orang miskin yang tidak mampu untuk melaksanakan zakat fitrah, kemudian membuat kaidah sendiri, diutangi, ya kan? Padahal banyak kalau kita petani atau kita kulik itu ya memang banyak kaidah-kaidah jokam yang memang menyulitkan diri sendiri. Akan tetapi ya karena hal-hal itu sudah kita lalui atau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang rumit atau yang ribet seperti itu, makanya kita mungkin merasa terbiasa, merasa tidak berat. Akan tetapi di awal-awal orang yang baru ngaji ke Jokam itu pasti merasakan kesulitan. Dan itu saya alami juga gitu. Banyak pembelaan, banyak infak, hal-hal yang mungkin aneh itu banyak saya jumpai di sana. Akan tetapi ketika saya itu ya pinginnya itu belajar waktu itu, jadi hal-hal aneh atau yang menyulitkan itu ya tetap saya laksanakan. Mungkin teman-teman juga banyak memiliki pengalaman yang kurang lebih sama ya, atau bahkan mungkin lebih ya, para senior-senior mantan jokam itu. Mungkin antum bisa cerita di kolom komentar, nanti bisa kita bacakan atau bisa kita sharingkan ya. Tayyip, mungkin cukup sekian di video kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan saya ingin menasihatkan kepada konten kreator Jokam yang membantah JRK atau membantah mantan-mantan ini, supaya untuk ngaca sebelum ngomong itu, supaya introspeksi diri dan juga membekali diri dengan keilmuan yang kompeten. Jangan sampai ketika antum membuat video kemudian kita reaction jadinya akan jadi lucu-lucuan ya. Tayyip, mungkin jika ucapan saya ini tidak berkenan di hati antum atau para member-member Jokam yang lain, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya di sini hanya mereaction berdasarkan fakta saja dan juga pengalaman yang saya alami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.